Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kapasitor. Kapasitor itu apa? Kapasitor itu adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk polarisasi muatan. Nah, pada suatu rangkaian listrik, kapasitor itu dilambangkan seperti ini. Kemudian untuk satuan kapasitas kapasitor itu dalam farad atau biasa disingkat dengan F. Kemudian untuk menghitung besar kapasitas kapasitor itu kita bisa menggunakan persamaan C sama dengan Q dibagi dengan V. C itu apa? C itu adalah kapasitas kapasitor dalam satuan farad atau biasa disingkat F ya. Kemudian Q-nya itu adalah muatan listrik dalam coulomb. Kemudian V itu adalah potensial listrik. Nah, selanjutnya pada suatu rangkaian listrik kapasitor itu bisa dirangkai secara seri, paralel maupun seri dan paralel atau gabungan seri dan paralel. Nah, yang pertama itu kapasitor dirangkai secara seri. Nah, di sini maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalkan kita punya 3 buah kapasitor seperti pada gambar ini ya. Ada C1, C2, C3. Kalau misalkan dirangkai secara seri dia disusun secara sejajar seperti ini ya. Kemudian 3 buah kapasitor yang kita susun secara seri ini bisa kita ganti dengan satu kapasitor pengganti. Ini adalah satu CS atau C total kayak gitu kan, C seri atau C totalnya. Nah, kemudian nilai dari CS ini itu adalah sama dengan seper CS itu sama dengan seper C1 ditambah seper C2 ditambah seper C3 itu ya, nilainya sama dengan itu. Nah, kemudian pada kapasitor ini dia juga punya tegangan dan muatan ya. Nah, untuk masing-masing kapasitor itu dia punya tegangan dan muatan. Misalkan nih pada kapasitor 1 dia punya Q1 ya kan. Terus pada kapasitor 2 dia punya Q2, pada kapasitor 3 dia punya Q3. Nah, pada kapasitor penggantinya atau C totalnya atau CS-nya ini dia juga punya QS kayak gitu kan. Nah, kemudian untuk beda potensialnya atau potensial listriknya dia juga masing-masing itu punya ya. Jadi pada C1 itu ada V1, C2 ada V2, C3 itu ada V3, dan pada penggantinya ini juga ada VS itu atau V totalnya. Nah, ketentuannya itu adalah pada rangkaian seri ya. Untuk nilai QS itu yang ini, Q total, itu nilainya sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Nah, kemudian untuk VS ini ya kan, itu nilainya adalah penjumlahan dari V1 tambah V2 tambah V3. Nah, untuk yang CS-nya tadi udah ya. Jadi seper CS itu sama dengan seper C1 tambah seper C2 tambah seper C3. Nah, selanjutnya sebagai contoh, misalkan nih kita punya 3 buah kapasitor ya kan. Nilainya masing-masing 10 mikrofarad, 20 mikrofarad dan 20 mikrofarad. Anggap aja ini adalah C1, ini C2, ini C3. Nah, kemudian diketahui nih rangkaian kapasitor tersebut itu dihubungkan dengan suatu beda potensial sebesar 20 volt. Jadi misalkan nih ini kita hubungkan dengan suatu beda potensial sebesar 20 volt. Ya kan? Nah, hitunglah yang pertama adalah kapasitor total rangkaian kayak gitu kan. Nah, berarti yang ditanya itu adalah C totalnya atau CS-nya atau C total ya. C total. Nah, C total itu sama dengan yang di CS di sini tadi ya, itu adalah seper CS sama dengan seper C1 tambah seper C2 tambah seper C3. Nah, sehingga di sini itu adalah seper C total itu sama dengan seper C1 ditambah seper C2 ditambah seper C3 ya kan. Nah, tinggal dimasukkan aja angkanya, seper 10 ditambah seper 20 tambah seper 20. Nanti dihitung diperoleh nilai C totalnya itu adalah 5 mikrofarad. Kemudian yang kedua nih, ada muatan totalnya yang ditanyakan. Nah, muatan total itu berarti yang ditanya adalah Q totalnya, ya kan? Q total. Berarti kalau di sini tadi adalah QS-nya, ya kan? QS gimana? QS ketentuannya itu adalah QS sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Nah, tapi kan kita yang dicari itu adalah totalnya ya. Total kita bisa cari dari persamaan ini. Jadi Q total itu sama dengan C total dikalikan V total, ya kan. Nah, C total berapa? C total kita udah dapat 5 mikrofarad. Kemudian V totalnya berapa? V totalnya adalah 20 volt, sehingga 5 kali 20 sama dengan 100 mikrocoulomb. Nah, kemudian tadi sempat dilihat sini juga nilai Q
total itu sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, sehingga nilai Q total ini itu sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, atau nilainya berapa? 100 mikrocoulomb, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, yang nomor C nih, V1, V2, dan V3 pada rangkaian. Oke, kita cek. Kalau misalkan ketentuan nilai V total, ya kan, itu adalah penjumlahan dari V1 tambah V2 tambah V3. Sehingga kalau misalkan kita tuliskan V total itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Karena dia penjumlahan, maka kita cari sendiri-sendiri ya. Maka V itu sama dengan Q dibagi dengan C. Nah, dari persamaan di sini kita ubah aja. Ini kan V sama dengan Q per C, ya kan? Tapi disesuaikan, karena di sini yang kita cari V1, maka Q1 per C1. Nanti kalau misalnya kita cari V2 sama dengan Q2 per C2. Kalau yang kita cari V3, maka Q3 per C3. Ini 3 ya. Nah, kita cari dulu. Q1 berapa? Q1 tadi di sini ya, nilainya kan sama, berarti 100 mikrocoulomb, berarti 100 dibagi C1 berapa? C1 itu 10, sehingga nilainya 10, ya kan, volt. Kemudian Q2 berapa? Sama ya, 100 dibagi C2 berapa? 20 mikrofarad yang di sini, ya kan, sama dengan 5 volt, ya kan. V3 berapa? V3 Q3 bagi C3. Q3 juga sama 100 karena nilainya sama. Dibagi C3 berapa? C3 ini 20 mikrofarad, berarti bagi 20 sama dengan 5 volt, ya kan. Nah, berarti kan nilainya 10 tambah 5 tambah 5. Ini volt ya, V. Sehingga di sini kalau misalnya kita jumlahkan 10 tambah 5 tambah 5, berapa hasilnya? 20, sama ya, 20. Gitu. Kemudian yang nomor D, Q1, Q2, dan Q3 pada muatan. Nah, itu adalah ini jawabannya yang D, ya kan. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q totalnya. Itu. Oke, itu yang dirangkai secara seri ya. Nah, kemudian yang dirangkai secara paralel. Nah, dirangkai secara paralel itu misalkan kita punya 3 buah kapasitor yang disusun seperti gambar ini. Jadi seperti bertingkat kayak gitu ya, ada C1, C2, C3. Nah, kapasitor ini kalau misal 3 kapasitor ini kalau misalnya kita ganti dengan 1 kapasitor pengganti, nanti jadi seper CP atau seper C total. Nah, kemudian sama dengan yang di seri tadi, di C1, C2, C3 maupun CP ini dia mempunyai muatan maupun mempunyai beda potensial kayak gitu kan. Berarti yang kalau misalkan di C1 itu punya V1, ini ada V2, ini ada V3, ini VP. Atau di sini ada Q1, Q2, Q3 itu kan. Berarti di sini ada QP. Itu ya. Nah, untuk ketentuannya untuk muatannya atau QS-nya ini QP ya. QP. Ya, sorry, ini QP. Untuk QP itu dia merupakan penjumlahan. Jadi QP itu adalah penjumlahan dari Q1 tambah Q2 tambah Q3. Untuk VP itu nilainya sama antara VP sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kemudian untuk CP-nya itu penjumlahan dari C1 tambah C2 tambah C3. Untuk contohnya misalkan di sini. Apabila diketahui Nah, apabila diketahui C1, C2, C3 itu sama dengan 0,4 mikrofarad, berarti nilainya itu sama ya. Dihubungkan dengan beda potensial 20 volt. Berarti misalkan ini dihubungkan dengan suatu beda potensial sebesar 25 volt. Tentukan yang pertama adalah kapasitas kapasitor rangkaian totalnya. Nah, berarti yang di sini yang ditanyakan adalah C totalnya ya. C totalnya berapa gitu kan. Nah, untuk rangkaian paralel C totalnya itu kan merupakan penjumlahan dari C1 tambah C2 tambah C3. Berarti tinggal ditambahkan aja C total C1 tambah C2 tambah C3. Nah, berarti 0,4 tambah 0,4 tambah 0,4 yaitu 1,2 mikrofarad. Yang kedua adalah muatan totalnya. Nah, ini kayak sama dengan tadi ya. Di sini B. Misalkan muatan total sama. Karena di sini muatannya itu dia merupakan penjumlahan, berarti kita cari dengan cara Q sama dengan apa tadi?
C kalikan V. C kalikan V. Nah, Q-nya itu adalah Q paralel atau Q totalnya, ya kan? C-nya adalah C total, V-nya adalah V totalnya, atau C total berapa? C totalnya itu adalah 1,2 mikrofarad, 1,2 kalikan V total. V totalnya berapa? 25 volt. 25. Nilainya berapa? Sekitar 30 ya. 30 mikro, berarti mikrokulom. Mikrokulom. Ya betul, mikrokulom. Kemudian yang ketiga, tegangan pada V1, V2 dan V3. Nah, di sini tegangannya itu kan nilainya sama ya, Vp atau V totalnya itu kan sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Sehingga Vp sama dengan V2 sama dengan V3 itu sama dengan nilai V, yaitu berapa? 20 volt itu ya. 25 volt, sorry. Maksudnya 25 volt. Yang ke D, berapa nilai Q1, Q2 dan Q3. Nah, tadi kan nilainya itu kan penjumlahan ya. Berarti Q total itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, kalau kayak gini berarti kita cari satu-satu. Berarti nilai Q1 itu sama dengan C1 kalikan V1. Berapa? C1-nya 0,4. Ya kan? V1-nya berapa? 25. Berapa ini? Nilainya adalah 10. 10 apa? 10 kulom ya. Mikrokulom. Kemudian yang ditanya lagi Q2. Q2 sama dengan C1 kalikan C2 kalikan V2. Berarti 0,4 kalikan 25 berapa? Sama 10 mikrokulom. Ini nilainya sama semua ya, karena nilai V sama nilai C-nya itu nilainya sama. Berarti Q3 juga sama. Berapa? C3 kalikan V3 berapa nanti? 0,4 dikalikan 25 berapa? 10 mikrokulom. Nah, ini kan 10 ditambah 10 ditambah 10, maka nanti hasilnya itu adalah 30, ya kan? Ini sama dengan 10 ditambah 10 ditambah 10, hasilnya sama 30 mikrokulom. Itu. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah untuk kapasitor dirangkai secara seri dan paralel atau secara gabungan ya. Misalkan di sini contohnya ada 4 buah kapasitor di mana C1, C2, C3 itu disusun secara paralel kemudian diserikan terhadap C4. Nah, diketahui nilai C1 itu 2 mikrofarad, C2 dan C3-nya itu 4 mikrofarad dan C4-nya itu 5 mikrofarad. Dihubungkan dengan suatu sumber tegangan sebesar 6 volt. Nah, berarti ini dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 6 volt. Nah, ini 6 volt kayak gitu kan. Kemudian besar rangkaian yang ditanya yang pertama itu adalah berapa besar kapasitas penggantinya, ya kan? Yang kedua, berapa besar muatan pada kapasitornya. Yang ketiga, beda potensial pada masing-masing kapasitor. Yang keempat adalah beda muatan pada masing-masing kapasitor. Yang pertama adalah besar kapasitas penggantinya. Nah, di sini itu kan dia paralel kemudian seri. Nah, berarti kita cari dulu nih yang di paralelkan ya. Ini kan bisa aja kita ganti jadi bisa aja diganti dengan ini kan set. Nah, di mana ini adalah CP kapasitor pengganti paralelnya yang diserikan terhadap C4, ya kan. Nah, berarti CP-nya ini kita cari dulu kayak gitu kan. Gimana caranya? Nah, kalau misalkan paralel, tadi kan tinggal dijumlahkan aja ya nilai C-nya ya. C-nya kan tinggal dijumlahkan aja. Mana paralel? Nah, ini paralel itu kan tinggal dijumlahkan aja. Berarti di sini CP itu sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 sama dengan 2 tambah 4 tambah 4, yaitu 10 mikrofarad. Kemudian kalau misalkan ini udah diketahui nilainya, baru diserikan terhadap C4. Nah, nanti seper C total itu adalah seper CP ditambah seper C4, yaitu seper 10 ditambah seper 5, karena C4 nilainya 5, sehingga diperoleh nilai ini.
Nah, kalau misalkan udah, baru C totalnya itu ada 10/3, yaitu 3,33. Itu ya. Yang kedua, ditanya berapa besar muatan pada kapasitor. Nah, besar muatan pada kapasitor berarti kan ditanya Q totalnya ya. Berarti tinggal C total dikalikan V total, yaitu 3,33 dikalikan 6. Hasilnya adalah 19,8 mikrocoulomb. Kemudian yang ketiga, beda potensial pada masing-masing kapasitor. Nah, beda potensial pada masing-masing kapasitor. Di sini kita cari dulu. V total itu kan sama dengan VP ditambah V4 ya kan, karena dia seri ini kan berarti V total ini kalau misalkan kita gantikan jadi ini C total ya, atau di sini nanti ada V total kayak gitu kan. Ini ada V4, ini ada VP ya kan. Nah, jadi V total itu sama dengan VP ditambah V4. Nah, Q total itu sama dengan QP sama dengan Q4 ya kan. Nah, Q total itu kan dia kalau misalkan dalam rangkaian seri itu nilainya sama ya. Nah, berarti Q total itu sama dengan QP sama dengan Q4 yaitu 19,8 mikrocoulomb. Maaf, ini nulisnya double ya. Double. Kemudian sehingga nilai V4, kita mencari nilai V4 itu adalah Q4 dibagi C4 ya kan. Berarti 19,8 yang diperoleh dari sini ya kan, dibagi dengan C4, C4-nya berapa? 5, sehingga hasilnya adalah 3,96. Nah, balik lagi ke sini ya kan, kita bawa ke sini. Kalau V total itu sama dengan VP ditambah V4, maka nilai VP-nya ya kan itu sama dengan V total dikurangi dengan V4. Nah, V totalnya berapa? V totalnya tadi kan 6 di sini. 6 ya kan. Nah, berarti 6 dikurangi 3,96 sehingga nilainya adalah 2,04 volt. Nah, untuk paralel nilai VP itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3 sehingga nilainya sama yaitu 2,04 volt. Selanjutnya pada yang D itu ditanya berapa besar muatan pada masing-masing kapasitor, ya kan. Nah, pada masing-masing kapasitor pada rangkaian seri Q totalnya itu sama dengan Q4 sama dengan QP ya kan, atau Q total sama dengan QP sama dengan Q4 yaitu nilainya sama 19,8 mikrocoulomb. Nah, pada rangkaian paralel, nah ini kan merupakan penjumlahan ya, QP itu kan sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, sehingga kita cari satu-satu untuk Q1, Q2, dan Q3-nya. Gimana caranya? Caranya adalah Q1 sama dengan C1 dikalikan V1. Q2, C2 dikalikan V2. Q3, C3 dikalikan V3. Tinggal dimasukkan aja nilai C-nya berapa. Terus V-nya tadi kan diperoleh nilainya adalah sama ya, 2,04. Sehingga diperoleh hasilnya sekian. Itu untuk contoh yang gabungan seri dan paralel. Nah, selanjutnya besar energi pada kapasitor ya kan, itu bisa kita cari dari W itu sama dengan setengah dikalikan C dikalikan V kuadrat. Selanjutnya apabila kita menggunakan persamaan untuk mencari besar energi kapasitor dari contoh yang tadi sebelumnya ya, dari contoh 1, contoh 2, dan contoh 3, maka diperoleh nilai besar energinya itu adalah sekian gitu. Selanjutnya soal kerjakan. Buatlah satu contoh soal dan penyelesaian tentang kapasitor yang terdiri dari 6 buah kapasitor disusun secara gabungan. Ingat ya, secara gabungan. Total kapasitornya itu ada 6 buah kapasitor. Nilai dari besar masing-masing kapasitor itu bebas. Kapasitor tersebut dirangkai dan dihubungkan ke sumber tegangan. Maka hitunglah. Yang pertama adalah kapasitor total rangkaian tersebut. Yang kedua, muatan total pada rangkaian. Yang ketiga, besar masing-masing tegangan pada kapasitor. Yang keempat, besar masing-masing muatan pada kapasitor. Selamat mengerjakan.